Saya bersyukur juga karena topik yang sangat menarik yang telah diberi dan sangat teologis dan harus disampaikan kepada jemaat. Dan saya coba membawa dia supaya tema ini boleh mendarat kepada jemaat. Ya, mari kita berdoa dulu. Pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu firman Allah bersumber daripada Allah sendiri. Firman-Mu yang tertulis menjadi suatu dogma, menjadi suatu pengajaran yang dapat kami terapkan di dalam hidup kami menjadi bahagian dan gaya hidup kami sebagai orang percaya. Berkatilah kami semua yang mendengar supaya firman Allah menjadi bahagian hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tema yang diberi untuk kita bahas pada pagi ini adalah peran teologia mewujudkan misi Kristus. Kadang-kala mau jadi muda tetapi tidak juga, harus pakai mata cermin. Oke, tema kita pada hari ini yaitu peran teologia mewujudkan misi Kristus. Kira-kira saya terjemahkan, the roles of theology in materialize Christ mission. Kira-kira lah begitu. Ya, peran teologia. Ada beberapa kata yang perlu kita lihat daripada bahagian ini yang kita selidiki nanti dari Roma pasal 11 ayat 23 sampai 26. Namun saya mau kita melihat dulu definisi ataupun arti tema kita, supaya kita dapat memahami apa itu teologia. Dan mungkin ada istilah-istilah yang baru mungkin, ataupun istilah-istilah yang bersifat teologis mungkin akan keluar nanti. Jadi waktu kita membahas ini kita tahu kemana arah tujuan kita. Berkenaan dengan peran teologia, hal-hal yang kita perlu lihat di sana itu adalah teologia dan juga misi. Dan juga perkataan peran. Definisi peran secara sederhana adalah tugas, tanggung jawab, atau posisi membuat keputusan ataupun kebijakan. Ini berbicara tentang peran, tugas ataupun tanggung jawab, ataupun satu posisi seseorang untuk membuat keputusan ataupun tugas, tanggung jawab. Lalu kita lihat apa itu teologia. Saya sengaja membuat penjelasan sedikit panjang daripada istilah teologia. Teologia secara etimologis. Ini yang saya sebut tadi. Yang gis-gis ini keluar. Secara etimologis adalah kombinasi daripada dua kata, yaitu theos dan logos. Nah, theos itu adalah Allah, logos juga adalah perkataan ataupun pikiran, alasan atau hikmat. Nah, secara harafiah, theos adalah perkataan ataupun teologia adalah perkataan dari Allah, pikiran dari Allah, ataupun alasan mengenai Allah dan hikmat dari Allah. Nah, itu kira-kira pengertian istilah logos. Nah, Richard Muller menjelaskan etimologinya seperti begini. Theologos dalam bahasa Yunani bukan fikiran Allah. Nah, perhatikan. Theologos ataupun daripada teologia bukan katanya bukan mengenai fikiran Allah ataupun semenim dio, tetapi dia katakan yang adalah theologos. Tetapi firman mengenai Allah yaitu semenim di dio. Dua istilah yang dia katakan di sini. Yang pertama adalah semenim dio, yaitu theologos, firman Allah, dan juga katanya adalah firman mengenai Allah, semenim di dio. Yang dalam bahasa asingnya
teologon. Logos dan logon. Teologos dan teologon. Firman Allah dan firman mengenai Allah. Ini penjelasan tentang teologia. Bagaimanapun dia mengarah kepada firman yang kita pahami tentang Allah. Kita lihat lagi. Nah, secara teoritis, saya jelaskan begini. Teologia artinya suatu aktiviti ataupun aktivitas iman orang percaya mempelajari Alkitab dan maksud untuk mengalami kemurahan Allah yang memungkinkannya dapat mengenal pribadi dan karya Allah dalam hubungannya dengan semua ciptaannya, khususnya manusia, dengan harapan terjadi pertemuan dan persekutuan dengan Tuhan yang menghasilkan perubahan worldview ataupun sudut pandang dan kemajuan ke arah kedewasaan, sehingga dapat berespon secara bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan menjadi alat misinya di dunia demi kehendaknya terlaksana bagi kemuliaan Allah saja. Nah, kalau kita lihat secara teoritis ataupun secara praktis, bahwa teologi adalah satu aktiviti ataupun satu keyakinan iman orang percaya untuk melihat hubungan kita dengan Allah dan melakukan kehendak Allah dan juga melaksanakan misi Allah. Kira-kira demikian. Kita pergi lagi kepada lanjutan. Artinya, apa yang dimaksudkan dengan teologi adalah firman Allah ataupun firman mengenai Allah. Jadi waktu kita membahas tentang teologi, peran teologi di sini adalah mengarah kepada firman Allah ataupun firman mengenai Allah. Teologi juga adalah ilmu ataupun cara belajar yang disebut dengan dogma dalam pelajaran di sekolah teologi, pelajaran dogmatis ataupun pengajaran yang mengarah kepada satu doktrin, pemahaman dan keyakinan iman, dan dari iman itu menghasilkan manusia untuk melakukan kehendak Allah, yaitu melaksanakan firman Tuhan. Nah, itulah teologi. Jadi saya sederhanakan dia begini. Teologi adalah doktrin, pengajaran tentang firman Allah yang menjadi dasar iman Kristen. Oke ya, sekali lagi saya katakan, teologi, pemahaman secara sederhana adalah doktrin ataupun pengajaran yang juga disebut yang dogma tentang firman Allah yang menjadi dasar iman Kristen. Nah, yang berikutnya adalah misi. Kita tahu apa itu misi kan? Tugas khusus yang dipertanggungjawabkan dengan matlamat, tujuan, objektif, sasaran secara spesifik. Nah, saya lihat tema kita ini, dua bahagian yang digabung menjadi suatu kesatuan kolaborasi antara peran teologi kepada tema BM tugas misi. Ini menarik. Jadi bagaimana kita menyatukan pemahaman teologi ataupun peranan teologi supaya gereja melaksanakan misi Kristus sesuai dengan arah tuju tema BM kita pada tahun ini. Mari kita kembali melihat teks kita tadi, Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Yang berkata begini. 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia
Dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita kembali melihat latar belakang teks ini, surat Roma, ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat yang terpanjang daripada semua surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan juga surat yang sangat teologis, sangat teratur sistematis, dan juga paling berpengaruh daripada semua surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa? Kita lihat tujuannya mau menulis surat ini. Lihat slide berikutnya. Dia mau menulis surat ini karena dia mau menyatakan hasratnya ataupun keinginannya mau pergi ke Roma. Artinya dia belum pernah ke Roma. Ya, bukan ke rumah. Ya, ke Roma. Ya. Nah, waktu dia menulis surat ini, dia mengatakan bahwa kerinduannya secepat mungkin pergi ke Roma untuk mengunjungi jemaat ataupun orang percaya di Roma. Kita tahu orang yang percaya di Roma ini adalah segelintir ataupun sejumlah kecil orang-orang Yahudi yang diaspora. Dan mereka berada di Roma. Dan ada sesuatu yang dia mau sampaikan dalam suratnya. Kenapa dia mau pergi ke Roma? Karena dia katakan begini, dia mau memperbaiki ajaran pemahaman teologia yang salah. Waktu dia melihat jemaat diaspora ataupun orang Kristen diaspora yang segelintir kecil orang Yahudi yang ada di Roma. Seharusnya mereka ini menjadi berkat Tuhan yang seharusnya memberitakan kebenaran, yang mengajar pengajaran-pengajaran doktrin yang betul ataupun teologi yang betul. Tetapi apa yang terjadi? Mereka gunakan syarat. Nah, untuk menjadi orang Kristen katanya, untuk menjadi percaya kepada Kristus ada syarat. Satu, kamu harus mengikuti budaya kami orang Yahudi. Dan Paulus melihat ini sesuatu yang agak menyeleweng. Seharusnya syarat untuk menjadi orang Kristen adalah percaya kepada Yesus. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah percaya kepada ajaran Yesus. Bukan harus kamu masuk dan mengikuti budaya, masuk kepada budaya Yahudi. Tidak. Kadangkala di dalam gereja-gereja pun kadangkala mungkin ada begitu kan. Seharusnya kita mengajar ajaran dan mengajar firman Allah, kebenaran Allah, teologi yang betul. Tetapi apa yang diajar, harus ikut budaya kami dulu. Ini yang Paulus lihat. Karena kejadian yang begini, orang Yunani yang ada di Roma, yang sudah menjadi pengikut Yesus dalam jumlah yang agak besar daripada orang Yahudi, kata mereka, kenapa budaya ini dimasukkan menjadi satu syarat kami percaya Yesus? Karena itu bagus kita singkirkan. Singkirkan orang Yahudi yang sedikit ini. Akhirnya ada suatu perselisihan pemahaman teologi, doktrin yang ada di dalam gereja di Roma. Karena itulah Paulus melihat ini suatu hal yang kurang sehat sehingga dia tulis surat ini. Kerinduan saya mau pergi ke Roma. Dan waktu dia menulis surat ini, dalam Roma ini banyak pengajaran-pengajaran yang dapat meneguhkan iman mereka sebelum dia pergi ke sana. Ataupun menguatkan iman mereka sebelum Paulus sampai kepada mereka untuk memberi pengajaran yang betul. Nah, ini yang terjadi, yang menjadi dasar kenapa Paulus mau pergi ke sana. Dan akhirnya kita lihat konsistensi pengajaran Paulus dari kitab Fasalia. Dari pasal pertama sampai seluruh pasal itu satu pegangannya yang terus menerus, yaitu Roma 1:16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, inilah pengajaran, inilah teologi, inilah doktrin yang Paulus sampaikan kepada mereka. Tidak ada yang lain, hanya Injil yang menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus.
Nah, dalam pembacaan kita tadi, kenapa Paulus menggunakan istilah itu? Ataupun dari ayat 33 sampai 36 itu. Ternyata itu dikutip Paulus dari Perjanjian Lama. Nah, kira-kira di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Kita lihat Yesaya 55 ayat 8. Dan itulah bahagian yang diambil oleh Paulus dan dia sampaikan kepada mereka. Dia katakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini berbicara tentang pemahaman Allah. Kalau kita kembali kepada teks kita tadi, dia katakan begini, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah itu dia katakan betapa dalam. Dan juga tak terselami keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselidiki dan tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ini suatu pernyataan yang Paulus kutip daripada perjanjian, ada kesinoniman daripada Perjanjian Lama itu dia kutip dan dia bahasakan dengan bahasanya. Dan ini menunjukkan dalamnya hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan. Dan siapakah manusia boleh belajar memahami pikiran Allah? Itu yang dimaksudkan Paulus ini. Siapakah manusia yang natur keberdosaan kita ini, yang tidak layak seharusnya, apalagi berhadapan dengan kemuliaan, berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, untuk memahami dan menyelami pikiran Tuhan. Tidak layak, tidak mampu. Kita tidak dapat menyelami, memahami pikiran Tuhan. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Waktu saya merenung ini saudara, ini pengajaran doktrinal ataupun pemahaman teologia Paulus tentang Tuhan. Tidak mampu, tidak berdaya, tidak ada kelayakan kita untuk memahami Tuhan, mengerti Tuhan, dan apalagi belajar tentang Tuhan. Namun kita lihat di sini. Segala sesuatu, dia katakan segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Tidak ada bahagian manusia di dalam. Dari siapa ini? Dari dia, oleh dia, kepada dia. Ini memberitahu kepada kita bahwa segala yang dinyatakan Tuhan di dunia ini adalah oleh karena rencana inisiatif kehendak Allah. Karena itu, untuk memahami teologia, kita kembali lagi, untuk memahami teologia dan mengajar teologia dan mengetahui rahasia teologia. Perhatikan nih, untuk memahami teologia dan mengajar teologia dan mengetahui rahasia teologia, kita harus menaklukkan diri kita secara total, secara tuntas di bawah otoritas Allah. Untuk melayakkan kita mengkomunikasikan teologia. Ataupun untuk melayakkan kita ini untuk menyampaikan dalam tanda kutip isi hati Allah di dalam firman-Nya yang tertulis. Kita harus menaklukkan diri kita. Memberi seentero hidup kita kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita mampu mengajar di Daskalio. Mengajar
serta memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Wah, ini sebenarnya syarat untuk menyampaikan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat esensial. Sesuatu yang sangat-sangat penting kita fahami. Untuk mengajar teologi, untuk menyampaikan firman Allah dalam bahasa yang sederhana, harus kita menaklukkan diri kita secara total. Seluruh hidup kita di bawah otoritinya Allah. Dan mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, dan dengan pimpinan Roh Kudus memberi hikmat kepada kita untuk mengkomunikasikan firman kepada jemaat supaya firman Allah menjadi berkat. Nah, dalam perjalanan kami ke beberapa daerah, kami diberi tugas untuk mengajar kepada jemaat hermeneutik, bagaimana ilmu ataupun kepentingannya kita memahami cara menafsirkan Alkitab. Nah, saya ditugaskan untuk mengajar homiletik. Ya, apa itu homiletik dan syarat-syarat orang menyampaikan firman Tuhan sangat penting. Dan juga peranan member sebagai seorang komunikator firman kepada jemaat. Ini sangat penting dan sangat perlu diketahui oleh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berdiri di member Tuhan. Harus menaklukkan diri kita secara total, sepenuhnya di bawah wibawa dan kuasa Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Karena tujuan member adalah menyampaikan berkat, menyampaikan mandat Allah, menyampaikan firman Allah yang dapat meneguhkan iman jemaat. Saya katakan kadangkala di kawasan-kawasan ataupun di tempat-tempat lain jauh dan dekat, kesempatan untuk menggunakan mimbar ini, kalau si pelayan diberi tugas untuk berkhotbah, nah bagus kata dia. Kalau si pastor kasih dia tugas berkhotbah, bagus kata dia. Ini kesempatan saya akan tembak itu pelayan satu kata dia. Itu salah. Ya, kekudusan member ini menggambarkan kehadiran Allah yang dari member akan mengalir berkat Allah kepada jemaat. Itu juga berkenaan dengan teologi, pemahaman teologi, ataupun juga berkenaan dengan etika berkhotbah di member. Satu ketika, betul nih, saya turun ke kedai, jumpa seorang pemimpin masyarakat. Temenggung, dia jumpa saya. Guru kata dia, saya mau jumpa kamu. Kenapa kata saya? Ini kami semua ketua-ketua masyarakat sudah bermesyuarat mau hukum itu pastor bah kata dia. Kenapa hukum kata saya? Waktu dia khotbah di member dia tembak semua kami ketua-ketua masyarakat kata dia. Akhirnya kami mesyuarat dan mau hukum dia. Kata saya, ketua masyarakat hukum pastor. Lalu kami bincang-bincang, kata saya mewakili kami pastor-pastor lah. Kadangkala kami tidak faham apa itu etika penggunaan member. Kadangkala terlalu semangat sehingga keluar istilah-istilah yang tidak memberkati jemaat. Lalu kalau begitu kata saya, tolonglah jangan hukum dia. Beri kesempatan saya untuk berbincang dengan dia supaya dia memperbaiki. Waktu dia berada di member lain kali, janganlah dia janganlah dia cakap terus-terus sampai menyakiti hati orang lain kata saya dia. Dan mereka setuju dan saya nasihati pastor itu. Nah, artinya seorang pemimpin, seorang yang menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dari member, dia harus mempunyai teologi yang betul dan menaklukkan dirinya, pikirannya, seantero hidupnya di bawah wibawa kedaulatan Tuhan, dan juga agar waktu dia menyampaikan firman Tuhan, firman Allah itu dipimpin oleh Roh Kudus supaya dapat mendarat, hinggap, landing, kira-kira begitu kan, di hati setiap jamaat supaya waktu mereka keluar mereka akan diberkati. Amin.
kalau kita datang ke gereja dengan kehausan. Ya, jadi waktu kita mendengar firman Tuhan tidak memberkati. Akhirnya kita pulang dengan kecewa, dengan tidak senang. Itu bukan memberkati dan itu bukan ke gereja. Ya kan? Saya percaya semua kita rindu supaya doktrin dan teologi yang betul dan ajaran yang betul dapat diajar di gereja. Nah, kita terus lagi. Kita kembali kepada Paulus. Ya, teruskan lagi. Afirmasi Paulus tentang status bangsa Yahudi. Kita kembali kepada kasus tadi, bangsa Yahudi. Kenapa Paulus memberi surat ini kepada mereka? Dia katakan begini, boleh teruskan lagi. Paulus katakan kepada orang Yahudi yang ada di Roma, mengatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu ini orang Yahudi, sebenarnya kamu ini bangsa yang dipilih. Kan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan juga keistimewaan orang Yahudi sebenarnya, kamu ini diberi hukum, diberi Taurat. Dan istilah lain, kamu diberi wibawa untuk menyampaikan pengajaran teologi Alkitab yang betul. Kalau kita gunakan istilah itu. Nah, sepatutnya kamu memahami pengajaran teologi serta mengajar yang benar dan secara Alkitabiah. Itu katanya kepada mereka. Jadi sekarang tanggung jawab orang Yahudi. Dia katakan kepada orang Yahudi di Roma ini. Tanggung jawab kamu adalah mengembalikan pengajaran doktrinal yang benar. Teologis dan skriptural. Ini harus kamu ajar kembali kepada mereka. Jangan membuat satu halangan, jangan membuat satu hadangan, persoalan. Sehingga mereka pikir menjadi orang Kristen pengikut Yesus ini suatu hal yang terlalu rumit. Tetapi dia katakan tidak. Kamu kembali, kata Paulus dalam suratnya. Kamu berada di sana, kamu kembali membawa mereka pulang. Nah, message ini saya pikir untuk kita pasca pandemik ini. Kita lihat banyak hal yang terjadi, akhirnya suatu kekhawatiran juga. Kalau secara pemahaman definisi gereja bertentangan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Gereja, makna gereja itu kan daripada perkataan Ibraninya kahal edha. Kahal edha ataupun bahasa Ibraninya Yunani eklesia. Ibrani kahal edha. Yunaninya eklesia. Daripada kata kahal ini daripada kata kalio, panggil. Memanggil orang daripada kegelapan kepada terang Allah yang kudus supaya mereka menjadi suatu komunitas orang percaya yang disebut dengan gereja. Persekutuan orang-orang yang telah keluar daripada kegelapan. Menjadi suatu masyarakat, menjadi suatu komunitas orang yang percaya kepada Yesus. Artinya, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Keluar dan berkumpul. Nah, pandemi COVID-19 mengasingkan kita supaya tidak ada pertemuan seperti ini. Lalu kadangkala kami yang coba banyak memikirkan definisi-definisi itu, betulkah gereja kita boleh berada di mana-mana dan bertentangan dengan konsep makna gereja yang sebenarnya. Nah, ini satu peran gereja sekarang setelah memasuki endemik ini, gereja kembali beribadah di rumah Tuhan. Ya kan? Jadi, itu yang Paulus maksudkan di sini, supaya mengembalikan pengajaran-pengajaran yang sudah diselewengkan oleh budaya, supaya kembali kepada pengajaran Alkitab yang betul. Bagaimana?
bagaimana kita mewujudkan gereja yang mengarahkan gereja yang bermisi. Waktu saya merenungkan masa-masa 2 tahun ini, saudara, terlalu banyak orang, jutaan orang telah meninggal. Dan pertanyaannya, apakah mereka ini mengenal Tuhan? Dan pasti banyak yang belum mengenal Tuhan, yang sudah meninggal tanpa Kristus. Dan juga yang sedang dalam perjalanan menuju kepada kebinasaan karena tanpa Kristus, tidak mengenal Kristus. Nah, itulah tema yang menarik yang saya katakan tadi itu. Peran teologia mewujudkan misi Kristus. Artinya pengajaran teologia ini bukan hanya bersifat dogmatis, bersifat pengetahuan, tetapi sesuatu yang harus menjadi praktis, yang dilaksanakan oleh jemaat di dalam gereja Tuhan menjadi gereja yang bermisi. Banyak orang perlu pengetahuan tentang teologi, perlu pengetahuan tentang Allah, perlu percaya kepada Yesus, perlu disampaikan Injil kepada mereka, dan supaya kita dapat mengajar mereka melakukan pemberitaan Injil, dan inilah tugas gereja pada masa sekarang. Dan mendoa serta mengutus mereka untuk pergi memberitakan, untuk menyelamatkan mereka, membawa mereka daripada kegelapan kepada terang Allah yang kudus. Yang kedua, peran teologia dalam misi Kristus. Yang pertama, memberi petunjuk tentang hal yang terutama dan tertinggi. Artinya peran teologia dalam misi adalah untuk memberi petunjuk tentang hal-hal yang terpenting. Keberadaan gereja, wujudnya gereja adalah untuk bermisi, untuk memberitakan Injil. Apalagi BM kan, Borneo Evangelical Mission. Sidang Injil Borneo. Artinya gereja kita adalah gereja Injili yang memberitakan Injil. Tugas utama kita adalah memberi petunjuk tentang tujuan keberadaan gereja BM. Saudara, suatu hal yang sangat menarik. Selama BM ataupun SAB wujud di Borneo, 91 ataupun 92 tahun, kita begitu sedikit mengutus misionari. Seakan-akan kita tidak mampu menghantar misionari ke luar negara, ataupun tidak ada orang yang bersedia diutus ke luar negara. Lalu waktu pandemi COVID-19, seluruh sistem bergereja, seluruh sistem kepemerintahan, seluruh kehidupan bermasyarakat terhenti. Tidak boleh bergerak, tidak boleh mengunjungi satu dengan lain, tidak boleh bergereja, apalagi bermisi. Tetapi dalam keadaan kita tidak bermaya, dalam keadaan kita pikir kita tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan bekerja melalui BM. Sehingga dalam 2 tahun ini, kita telah mengutus dan mensponsori misionari di luar negara. Luar biasa. Sebanyak 37 misionari kita sudah utus dan juga kita sudah sponsor. Sebenarnya 41 dia. Yang sah 37. Kita mempersiapkan satu misionari lagi. Akhir tahun ini akan kita utus ke luar negara. Beberapa daerah dan negara kita sudah hantar. Dan kolaborasi, kerjasama dengan agensi misi di luar negara. Dan saya katakan, Tuhan seakan-akan mengindikasikan satu message, menyampaikan satu message kepada kita. Apabila gereja merancang sesuatu daripada fikiran dia, tidak akan terjadi. Itulah yang kita baca daripada teks tadi. Untuk menyelami, untuk menyelidiki fikiran Tuhan. Tidak berdaya. Tetapi waktu kita mengizinkan Tuhan yang bekerja melalui BM, dia melakukan mukjizat. Apa artinya di sini? Marilah kita bersama lagi. Bukan saya katakan selama ini 91 tahun BM tidak berjalan bersama Tuhan, tidak. Tetapi apa yang saya maksudkan di sini, apabila
kita secara manusia tidak berdaya. Kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita sudah dikontrol oleh satu keadaan, situasi seperti ini. Tuhan bekerja. Dan yang luar biasa, waktu kami pergi ke daerah-daerah, kata kami, negara ini memerlukan dana. Penginjil kita di sini memerlukan motorcycle dan sebagainya. Jemaat merespon, saya akan memberi satu. Saya senang sekali dengan Long Bedian. Siapa dari Long Bedian di sini? Waktu kami pergi, jemaat ini mereka jumpa, saya akan menyumbang satu motorcycle. Saya akan menyumbangkan satu motorcycle. Kami akan menolong di kawasan ini. Kami pergi ke Lawas lagi. Kami akan menyumbang motorcycle. Akhirnya terlalu banyak motorcycle untuk penginjil kita. Dan pastor juga bergabung mengatakan persekutuan pastor akan mensponsori misionari di luar negara. Wow, kata saya ini satu contoh yang baik. Mulai daripada pastor kepada gereja, daerah-daerah mulai menyumbang. Dan inilah tujuan keberadaan BM di Pulau Borneo ini. Menjadi gereja yang bermisi. Mengokohkan pengetahuan teologia dan menjawab blind spotnya. Kadangkala apabila gereja terlalu bersemangat, kita lupa di mana tujuan kita yang sebenarnya. Apa yang seharusnya yang dilakukan oleh gereja yang menjadi priority. Nah, ini bukan di sinilah, di tempat lain lah saya katakan begini. Ada sebagian mengatakan, persaingan gereja ini menyimpan uang di dalam bank. Waktu mereka buat laporan ujung tahun, balance kami sekian ratus ribu. Gereja lain katakan, gereja ini mereka kecil di kampung lagi. Mereka katakan 100-200 ribu mereka sudah simpan dalam bank. Kita akan simpan tahun depan. Ya kan? Dan kita lihat penglibatan BM yang 711 gereja untuk terlibat dalam misi hanya 16% saya pikir. Ataupun 6% saja. Terlalu rendah. Daripada 711 gereja, hanya 46 gereja saja di seluruh BM ini, termasuk kelompok yang mulai terlibat dalam menyumbang ataupun terlibat dalam misi luar negara. Yang didapati 82% adalah 82% gereja di dalam BM ini hanya memikirkan kepentingan dalaman mereka. Wah, ini sangat bahaya. Seharusnya budget gereja yang terbesar adalah untuk misi dan penginjilan. Dan waktu kita bergerak, Tuhan akan memberi pada tahun berikutnya. Amin. Dan itulah artinya sidang Injil Borneo Evangelical Mission. Bermisi. Nah, inilah blind spot yang saya maksudkan di sini. Kadang-kala kita tidak tahu di mana keganjalan, di mana keadaan kita yang perlu diperbaiki. Orang lain melihat, kita perbaiki. Nah, menuntun dan memperingatkan teologi yang biblical dan scriptural dalam gereja. Peran teologi dalam misi adalah mengajar teologi yang alkitabiah yang perlu diajar kepada jemaat. Dengan tujuan waktu kita bermisi adalah memberitakan firman. Ini juga kita belajar, ini blind spot juga. Kita belajar daripada badan-badan misi, sebagian badan-badan misi. Saya juga terlibat dalam badan misi, dalam misi dulu. Ada beberapa denominasi ataupun agensi misi dari beberapa tempat. Kami dikirim ke South Thailand. Biasalah orang Isabi kan tembus saja tebrak saja. Ya kan? Kalau dihantar ke sana hantam saja, tidak peduli sampai ditangkap dan dibawa ke hutan oleh ekstremis di sana. Keluar berberitakan lagi, masuk ke pendalaman. Kami dikejar.
Dan itulah ciri khas kita mungkin. Semangat untuk memberitakan. Terpaksa saya, keluarga saya dan keluarga pas sebesar meninggalkan rumah kami emergency. Selama 7 bulan. Semua rumah ditinggalkan dan barang-barang ditinggalkan, motorcycle ditinggalkan, kami menyelamatkan diri. Kami tidak menceritakan ini di sini. Kenapa? Karena ada ekstremis di sana yang marah dengan kami dan mereka tahu kami sebagai misionari. Kami harus keluar. Setelah 7 bulan kami mesyuarat dan mengatakan siapa yang harus pergi ke sana. Semua diam dalam mesyuarat itu. Badan misi dari Australia, dari Holland, dari US, dari Filipina, dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, kami berkumpul. Lalu ketua kami katakan begini, kalau tidak ada orang pergi, bolehkah, lain nama saya di sana, bolehkah Henry yang pergi? 55 km dari bandar masuk ke pendalaman. Saya lagi masih belum ada anak, kami dua lagi masih sangat-sangat sayang kepada istri masa itu, baru kawin. Sampai sekarang pun sayang juga. Meninggalkan istri di sana. Lalu saya katakan begini, oke, saya siap pergi. Saya mau 1 orang dengan saya. Waktu saya drive ke sana, 1 orang berdoa. Kalau kami tidak dapat pulang, berarti kami sudah pulang kepada Bapa. Dan Tuhan sangat baik. Tetapi ada tim yang lain, mereka tidak pergi memberitakan Injil. Mereka gunakan kaedah. Sebagai satu jembatan. Kami pun juga gunakan. Untuk mendekati mereka. Tetapi satu tim dari tempat lain saya tidak perlu sebut. Untuk mendekati anak muda katanya. Bagus kita beli rokok. Mereka masuk ke pendalaman, mereka bawa rokok banyak. Dan kalau anak muda mereka bagi. Besok lagi mereka datang jumpa, jadi jambatan. Ini teologi, doktrin yang salah yang saya maksudkan. Nah, di situ menolong kita untuk mengetahui pengajaran yang alkitabiah yang seharusnya kita bawa. Dan itulah peran teologi dalam misi. Dan seterusnya kita lihat, memimpin kepada pemahaman secara pengajaran yang konstruktif. Peran teologi dalam misi adalah memimpin kepada pemahaman serta pengajaran yang konstruktif. Dan juga menghasilkan gereja yang mission minded. Tujuan peran teologi adalah untuk mewujudkan gereja yang berhati misi. Waktu saya bincang dengan teman-teman kami di mission, kami masih ada tim sampai sekarang. Beberapa senior missionaries yang dulu mereka sangat aktif bergerak di dunia. Di Asia, di Eropa dan di beberapa tempat. Greg Livingston. Dia katakan begini. Kami sudah tua. Satu teman saya di Yaman. Dia katakan. Kamu yang muda inilah yang harus menjadi penggerak misi. Kami tidak seperti semangat kami pergi dulu, tetapi apa yang kami buat. Kekuatan kami sekarang mengumpulkan dana. Lalu saya katakan, this our vision and be a mission for this term. Dia katakan begini, my heart is still for Malaysia. But if, kata dia, if BEM can prepare and send missionaries, 50 to 100 missionaries a year, we will support them 100%. And this is our challenge now. Cabaran kita untuk menghasilkan gereja yang bermisi, untuk menghasilkan orang yang meresponi panggilan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Dan yang seterusnya. Panggilan mewujudkan misi Kristus sebagai satu urgensi. Sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting.
Nah, kalau kita lihat perang Ukraina sekarang kan dengan apa nih? Rusia. Kadang-kala kekhawatiran kita kalau kita ikut itu, kalau sekiranya mereka sudah penasaran, ya sudah dalam kewalahan peperangan, dan akhirnya mereka tersalah tekan. Saya katakan tersalah tekan. Ditekanlah nuklir yang hebat itu. Apa itu? Nuklir kah itu? Button nuklir yang hebat, habislah riwayat dunia. Kira-kira. Ya kan? Nah, dalam keadaan dunia yang bukan menuju kebaikan tetapi menuju kehancuran. Dunia sekarang yang kita selalu nyanyikan dunia yang sudah tua menuju kebinasaan. Jadi marilah gereja Tuhan melihat dalam keadaan ini merupakan satu urgensi panggilan gereja untuk mewujudkan misi Kristus. Dengan cara apa? Satu, dengan cara kita bersatu, bersepadu, united kita untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita tanpa melihat perbezaan, tanpa memikirkan wah saya gereja ini, saya dari dominasi ini, tidak. Tetapi kita bersama untuk melihat tujuan gereja untuk memberitakan Injil. Kita harus bersatu dalam keperbedaan kita. Dalam keadaan kita keperbedaan budaya, suku, bangsa dan sebagainya. Inilah zamannya, inilah waktunya. Masa gereja bersatu untuk misi Kristus. Dan menunaikan tugas pemberitaan Injil bersama. BM telah memulaikan satu contoh. Dalam 2 tahun ini, kita dibatasi oleh keadaan ini, tetapi kita boleh bergabung dengan agensi misi yang lain. Mengutus misionari bersama. Menunaikan tugas misi Kristus di dunia. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Saya sangat senang dengan Pak Presiden dalam satu ketika kami devotion pagi. Kebetulan giliran saya pada masa itu. Dan dia katakan, ini kedua kali Pak Henry sudah kita tentang peranan kita. Sesuai dengan tema. Karena itu saya pikir sangat tepatlah saya katakan begini. Sebelum gereja melaksanakan misi menjadi gereja yang bermisi memberitakan Injil sesuai dengan tema kita bersatu. Staff kita di pusat mulai hari ini kita harus pergi memberitakan Injil. Mencari jalan kaedah untuk dimanapun kita berada mulai bersaksi. Wow, kata saya puji Tuhan. Sebenarnya dalam masa pandemik ini kami dan ibu diberi Tuhan hikmat untuk pelihara ayam. Dan akhirnya kami katakan begini, kita cari mana satu kedai untuk beli baja ayam kepada dia saja. Supaya kita dekat. Akhirnya waktu kami dekat dengan orang itu di pasar sana, satu ketika dia bercakap dengan ibu. Tidak tahu apa percakapan mereka, buat dia singkat, dia katakan, boleh berdoa untuk saya sakit, kata dia. Seorang perempuan, belum kawin. Dan dari sanalah kami buat komitmen untuk datang kepada dia dan berdoa. Kadang-kala saya pergi ke kedai dia dan saya cakap, I will pray for you. Sedang saya jalan-jalan, saya berdoa untuk dia. Ya, banyak cara pendekatan kita di bandar ini untuk menjangkau. Dan banyak cara gereja harus terlibat dalam misi dan penginjilan. Bukan hanya dikotbahkan di mimbar, tetapi memulakan mengerjakan itu. Every individu. Mulai mencari kaidah bersaksi. Memberitakan Injil. Kepada segala bangsa. Kepada semua orang supaya mereka mendengar dan menjadi murid Kristus. Dan seterusnya. Daripada Roma 10 ayat 15b mengatakan begini. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. How beautiful are the feet of those who bring glad tidings of good things. Ini juga dikutip oleh Rasul Paulus.
daripada perjanjian lama. Dia katakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Apa artinya di sini? Dalam perjanjian lama ini diberi gambaran dalam peperangan. Waktu kerajaan melawan kerajaan ataupun askar ini melawan askar ini, waktu mereka berperang menanglah kerajaan, menanglah askar ini dan komandan dia mengarahkan satu orang. Kamu lari dari sini, dari medan perang, lari pulang ke istana, sampaikan kepada raja bahwa kita menang. Askar kita telah mengalahkan askar ini. Askar kita telah mengalahkan kerajaan ini. Jadi orang yang lari, orang yang berlari dan menyampaikan kabar itu kepada raja, inilah yang dia katakan di sini. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berita dalam konteks kita, berita keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan itulah message yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma tadi. Apabila kamu orang Yahudi menyampaikan ajaran teologia, doktrin yang betul, waktu kamu menyampaikan message itu, statement inilah sesuai untuk kamu. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam konteks BM, message pusat kepada seluruh jamaat. Nah, dalam posisi saya sekarang menyampaikan apa message pusat kepada seluruh jamaat. Bahwa tema kita pada tahun ini yaitu bersatu menyahut misi Kristus. Artinya di dalam tema ini mengindikasikan tujuan gereja BM adalah untuk bermisi. Nah, waktu saya menyampaikan inilah ayat ini relevan untuk saya. Mengatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dari pusat kepada gereja. Daripada member Tuhan kepada jamaat. Dan kepada setiap jamaat yang memberitakan Injil, betapa indahnya kedatangan mereka. Kamu, kita yang memberitakan kabar baik. Lalu secara sederhana ringkas saya menjelaskan tentang kira-kira di mana arah tuju BM dalam bermisi. Dua bahagian yang perlu kita lihat. Yang saya sebut yang plan makro dan mikro kita. Plan besar kita pada tahun ini adalah misi dalam dan juga misi luar negara. Sehingga BM pada tahun ini fokus kita adalah kepada beberapa kawasan yang khusus. Artinya fokus pelayanan kita adalah di beberapa kawasan seperti di Sri Aman, di mana lagi di Betong, di Semunjian, Asajaya, kawasan Kuching sebelah sana, dan juga di beberapa tempat di Rajang Besin dan sebagainya. Artinya pelayanan BM ke depan ini adalah pelayanan terfokus. Dan itu sebabnya tema kita pada tahun ini bersatu, membawa seluruh jemaat kepada satu arah dan satu tujuan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa. Begitu juga di luar negara. Nah, plan kecil kita, kaidah yang kita gunakan adalah kerjasama, kolaborasi, sinergisme, semua bidang pelayanan. Baik itu pelayanan wanita di gereja, muda-mudi, sekolah minggu, sekolah teologia di IBM keseluruhan, semua kita terarah untuk tujuan misi. Bagi student kita juga, praktikal mereka harus ke daerah-daerah misi dan penginjilan. Itu yang kita arahkan. Dan juga sasaran kita hanya satu sasaran dan tujuan, memberitakan Injil. Dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Itu saja. Memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Apabila gereja memahami teologi dan melakukan itu secara praktis, tujuannya hanya itu saja. Memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Katakan kepada saudara di sebelah kanan kiri kamu. Memenangkan Injil, memberitakan jiwa. Apa ini?
memberitakan Injil memenangkan jiwa bagi Kristus. Saya katakan begini, penginjilan kita dulu itu di rumah-rumah panjang. Kan? Ribuan rumah panjang di Sarawak. Dan rumah panjang itu mendatar. Dan fokus kita dulu, priority kita ke pendalaman, ke rumah-rumah panjang. Tetapi di dunia yang modern ini, rumah panjangnya sudah berubah. Pindah ke bandar. Posisi rumah panjang bukan mendatar tapi lurus ke atas. Banyak apartemen. Ya kan? Banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi kita sekarang fokus kita adalah juga ke bandar-bandar besar. Dan satu daripada priority kita ke depan ini adalah termasuk Bandar Miri. Artinya ladang kita luas. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau terlibat dalam misi dan penginjilan. Dan saya katakan begini, kita sangat serius untuk mengadakan pelayanan terfokus. We will involve the youth. Kalau kita serius dengan pelayanan ini, kata saya, orang yang dilibatkan yang sangat energik, sangat berkesan dalam pelayanan ke depan ini adalah invest kepada muda-mudi kita. Dan 2-3 minggu yang lalu saya dilibatkan dalam forum muda-mudi dan mereka tanya soal yang sama. Apa arah 7BM untuk muda-mudi? Saya katakan we will invest with our youth. Dan kita serius dengan ini. Beri peran kepada mereka dalam pelayanan. Begitu juga dalam gereja. Libatkan mereka, tempatkan mereka di posisi yang penting dan sesuai. Supaya mereka berkiprah, supaya mereka boleh berkembang, mengembangkan potensi dan karisma dan karunia yang ada pada mereka. And you will see a new wave of revival. I do believe that. Amen. Inilah yang kita doakan. Kalau kita tidak menempatkan mereka di posisi yang tepat, ya kita yang tua ini akan menjadi tua. Kekuatan kita akan menjadi sirna, mulai lemah. And one day, we won't surprise. Kalau kita tidak melihat ini secara serius, kita akan menyadari tidak ada muda-mudi yang berminat ke gereja. Kenapa? Karena mereka tidak ditempatkan di posisi dan juga di mana mereka harus mengembangkan potensi dan karunia yang Tuhan beri kepada mereka. Sebelum terlambat. Perhatikan ini. Inilah blind spot yang kita maksudkan tadi. Inilah blind spot teologia yang perlu kita perbaiki sebagai gereja Tuhan. Melibatkan seluruh gereja dan tanamkan, invest, melabur, kalau saya gunakan istilah itu. Kepada generasi milenial ini. Kepada generasi muda ini. Di dalam pelayanan misi kita bergereja ke depan. Dan itulah ciri khas BM yang Tuhan wujudkan di Pulau Borneo ini. Di antara 3 missionary. Siapa ini? Frank Davidson, Kerry Tolley, dan Hudson Southwell. Satu daripada 3 missionary ini, yaitu Frank Davidson, dikirim Tuhan dari Australia. Dan dia mempunyai karunia untuk mendekati kepada muda-mudi. Dan dia sangat akrab dengan muda-mudi. Dan seharusnya BM menjadi kekuatan pergerakan kita ke depan dengan mobilize, dengan melibatkan muda-mudi. Dan itu adalah ciri khas BM. Yang kedua, ada seorang yang pendiam sekali di antara 3 orang ini adalah Kerry Tolley. Dia tidak banyak cakap, tetapi dia adalah pendoa daripada mereka ini. Dan dialah sampai ke pendalaman. Dan waktu dia sampai di satu tempat menuju kepada daerah kami, dia katakan waktu dia berdiri di lembah itu dan dia katakan begini, boleh baca dalam Uncharted Water, this is the gateway to the interior. Waktu dia berdiri di lembah itu dan dia melihat gunung-gunung ke sana, dia kata, inilah gerbang Injil masuk ke pendalaman. Kepada suku-suku kita di pendalaman.
seorang pendoa yang bervisi Kristus. Menginjili, memberitakan Injil. Marilah kita kembali kepada ciri khas BM. Yang ketiga, Hudson Southwell, dia seorang saintis yang pakar dan dia juga memahami tentang sosiologis. Dan dia seorang yang boleh merancang kebersamaan tiga misionari ini, mewujudkan BM, dan sampai hari ini kita ada. Marilah kita kembali kepada warna, kepada ciri khas yang Tuhan beri kepada BM sejak awal, yang sederhana. Tidak ada apa-apa kita, tetapi kekuatan kita berdoa dan bersaksi. Kembalilah menjadi gereja yang bermisi, berdoa dan bersaksi, memenangkan jiwa bagi Kristus. Seorang Bishop William mengatakan begini, "The church is the only society on earth that exists for the benefit of its non-members." Dia katakan begini, gereja adalah satu-satunya organisasi di muka bumi ini yang hadir, yang wujud di muka bumi ini, yang yang melihat kepentingan orang yang bukan jamaah, bukan anggotanya. Artinya di sini tujuan gereja adalah untuk memenangkan orang yang bukan berada dalam gereja supaya mereka menjadi anggota gereja. Seterusnya, Oswald Jeffrey Smith mengatakan begini, "A church that is not seriously involved in helping fulfill the Great Commission has forfeited its biblical right to exist." Artinya di sini, gereja yang tidak sungguh-sungguh terlibat dalam amanat agung Kristus, seharusnya dia tidak layak wujud di dunia. Wow, berat kan? Artinya, apabila Tuhan izinkan gereja ada di dunia ini, adalah untuk menyampaikan amanat agung, memberitakan Injil. Dan kesimpulan, teologia itu penting, menuntun kepada pengetahuan akan kebenaran Allah. Dan pengetahuan itu tidak sempurna jika ia tidak disertai dengan iman. Yang kedua, pengetahuan teologia yang benar harus diterangi oleh firman Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, tanda-tanda orang yang mengetahui teologia pasti mewujudkan misi Kristus sebagai gaya hidup bergereja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kesempatan yang baik. Kami telah menyampaikan firman Tuhan tentang mengungkapkan rahasia-rahasia berteologia. Dan juga menyadari kami betapa pentingnya gereja memahami teologia yang menjadi suatu pengajaran doktrinal yang juga menolong kami untuk mengaplikasikan pemahaman doktrinal di dalam Alkitab menjadi suatu gaya hidup kami kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyampaikan dengan sederhana dan kami mohon supaya pertolongan Roh Kudus akan memberi pengertian dan pencernaan secara jelas dan bersifat individu, bersifat pribadi kepada setiap kami yang telah mendengar, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di luar sana di rumah, di tempat mereka berada. Berkatilah gereja Tuhan supaya kami menjadi gereja yang bermisi, memiliki hati Kristus, memiliki tujuan Kristus supaya memenangkan jiwa kepada kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya.
Amin.